Hai sahabat matematika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran teori bilangan dengan materi keterbagian. Topik penjelasan yang akan dibahas yaitu yang pertama definisi keterbagian, yang kedua cara baca notasi, yang ketiga sifat keterbagian, dan yang keempat contoh soal. Pembahasan materi keterbagian. Jadi materi keterbagian ini merupakan materi dari pembelajaran teori bilangan dengan mengambil ruang lingkup bilangan bulat. Karena semesta pembicaraan dalam teori bilangan adalah himpunan semesta bilangan bulat. Topik penjelasan yang pertama yaitu definisi dari keterbagian. Diberikan bilangan bulat A dan B dengan A tidak sama dengan 0, maka secara definisi keterbagian yaitu bilangan bulat A membagi habis bilangan bulat B ditulis dengan notasi A garis B atau bisa dibaca dengan B habis dibagi A jika dan hanya jika ada bilangan bulat K sedemikian hingga B sama dengan KA. Jika A tidak membagi habis B, maka ditulis dengan A notasi tidak habis dibagi B. Jadi B tidak habis dibagi A. Bilangan bulat K tersebut adalah tunggal sebab apabila ada bilangan bulat M selain K sedemikian hingga B sama dengan M kali A dan B sama dengan K kali A, maka M kali A sama dengan K kali A sehingga M sama dengan K yang merupakan sama-sama bilangan bulat. Topik penjelasan yang kedua yaitu mengenai notasi dari keterbagian. Nah, notasi dari keterbagian ini dapat diartikan sebagai ada 4 poin nih. Yang pertama, A habis membagi B atau B habis dibagi oleh A. Poin kedua, A adalah pembagi B. Poin ketiga, A adalah faktor dari B. Dan poin keempat, B adalah kelipatan dari A. Nah, dari poin 1, 2, 3, dan 4 ini yang lebih umum dipakai adalah poin pertama, A habis membagi B dan B habis dibagi oleh A. Topik penjelasan yang ketiga yaitu sifat keterbagian. Diberikan bilangan bulat A, B, dan C dengan A tidak sama dengan 0, berlaku sifat-sifat di bawah ini. Jadi sifat keterbagian yang pertama, jika B habis dibagi A dan C habis dibagi B, maka C habis dibagi A. Sifat pertama ini merupakan sifat transitif, artinya A memiliki hubungan dengan B, B memiliki hubungan dengan C, dan C memiliki hubungan dengan A. Pembuktian dari sifat yang pertama, jadi B habis dibagi A maka B sama dengan K kali A. C habis dibagi B maka C sama dengan M kali B. C sama dengan M kali KA. Nah, C sama dengan M kali KA karena dari sebelahnya itu C sama dengan M kali B. Nilai B telah diketahui di atas sama dengan KA, sehingga C sama dengan M kali KA. Kemudian kita satukan yang merupakan bilangan bulat yaitu M sama dengan K. Jadi C sama dengan M kali K kali A, sehingga dari sini maka dapat disimpulkan bahwa C habis dibagi dengan A. Kita misalkan dengan contoh A sama dengan 5, B sama dengan 10, dan C sama dengan 50, sehingga 10 habis dibagi 5 dan 50 habis dibagi 10, maka 50 habis dibagi 5. Terbukti. Sifat yang kedua yaitu jika B habis dibagi A maka M kali B juga pasti habis dibagi A. Oke, kita buktikan sifat yang kedua ini. Jadi B habis dibagi A maka B sama dengan K kali A. Kemudian ruas kanan dan ruas kiri kita kalikan dengan M sehingga M kali B sama dengan KA kali M. Terus kita satukan yang merupakan bilangan bulat. Jadi jadi M kali B sama dengan KM kali A, sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa M kali B habis dibagi A. Sifat yang ketiga, jika B habis dibagi A dan C habis dibagi A, maka B tambah C juga habis dibagi A, B kurang C juga habis dibagi A, atau B kali C juga habis dibagi A.
Oke, kita akan buktikan yang B tambah C-nya habis dibagi A, yaitu B habis dibagi A, maka B sama dengan K kali A. Terus C habis dibagi A, maka C sama dengan M kali A. Sehingga B tambah C itu B tambah C yaitu KA tambah MA. Kemudian karena memiliki nilai A yang sama sehingga kita faktorkan. Jadi B tambah C sama dengan dalam kurung K tambah M dikali A. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa B ditambah C habis dibagi A. Sifat yang keempat dari keterbagian yaitu jika B habis dibagi A dan C habis dibagi A, maka P kali B tambah Q kali C habis dibagi A. Kita akan buktikan, jadi B habis dibagi A, maka B sama dengan K kali A. C habis dibagi A, maka C sama dengan M kali A. Kemudian P kali B tambah Q kali C kita substitusikan dengan nilai B yang telah didapatkan tadi. Jadi P kali B tambah Q kali C sama dengan P kali KA tambah Q kali MA. Karena memiliki nilai A yang sama, kemudian kita faktorkan sehingga P kali B tambah Q kali C sama dengan P kali K tambah Q kali M dalam kurung terus dikalikan dengan A. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa P kali B tambah Q kali C itu habis dibagi A. Kemudian sifat yang kelima, A habis dibagi A. Jadi berapapun bilangan itu, jika dibagi dengan bilangan itu sendiri pasti hasilnya adalah 1. Kemudian A habis dibagi 1. Berapapun angka bilangan bulatnya, ketika dibagi 1 tetap hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian 0 habis dibagi A. Hasilnya pasti 0 karena 0 dibagi berapapun pasti hasilnya adalah 0. Sifat yang keenam, jika B habis dibagi A, maka P kali B habis dibagi dengan P kali A. Kita akan buktikan, jadi B habis dibagi A, maka B sama dengan K kali A. Kemudian P kali B, kita substitusikan nilai B tadi yaitu KA, sehingga P kali B sama dengan P kali KA. Kemudian kita jabarkan, jadi P kali B sama dengan K kali PA. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa P kali B habis dibagi dengan P kali A. Sifat yang terakhir yaitu sifat yang ketujuh. Jika B habis dibagi A dan D habis dibagi C, maka B kali D habis juga dibagi dengan A kali C. Kita akan buktikan, jadi B habis dibagi A, maka B sama dengan K kali A. Kemudian D habis dibagi dengan C, maka D sama dengan M kali C. Nah, kemudian B kali D kita substitusikan nilai B dan D yang telah didapat, jadi B kali D sama dengan KA kali M kali C. Kemudian kita akan satukan yang merupakan bilangan bulat yaitu KM, sehingga B kali D sama dengan KM kali AC. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa B kali D habis dibagi dengan A kali C. Topik penjelasan yang keempat yaitu mengenai contoh soal. Nah, ada contoh soal dari keterbagian. Jadi yang poin pertama yaitu 30 habis dibagi 5. Karena ada bilangan bulat yaitu 6. Sedemikian hingga 5 kali 6 sama dengan 30. Poin yang kedua, minus 21 habis dibagi 7. Sebab ada bilangan bulat yaitu minus 3, ketika minus 21 dibagi 7 hasilnya adalah minus 3. Sedemikian hingga 7 kali minus 3 sama dengan minus 21. Kemudian poin yang ketiga, 24 habis dibagi minus 6. Sebab ada bilangan bulat yaitu minus 4. Jika 24 dibagi minus 6, maka hasilnya adalah minus 4. Sedemikian hingga minus 6 kali minus 4 sama dengan 24. Kemudian beda halnya dengan poin yang terakhir ini. Jadi 27 tidak habis dibagi 8 karena perkalian 8 tidak ada memiliki hasil 27 sebab tidak ada bilangan bulat K. Sedemikian hingga 8K sama dengan 27. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai keterbagian.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.